Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jende, perkenalkan nama saya Dimas Permana, perwakilan DPRD Kecamatan Cinangentang. Video kali ini saya akan membahas sedikit tentang stunting. Terdapat 172 anak di Indonesia yang mengalami stunting. Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang dialami oleh anak usia 0-2 tahun menurut ukur pertumbuhan nyawa. Untuk video selengkapnya, ikuti terus video saya kali ini. Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Situs Adoption Nutrition menyebutkan stunting berkembang dalam waktu yang cukup lama karena kombinasi dari beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, yaitu kurangnya gizi kronis dalam waktu lama. Yang kedua, retardasi pertumbuhan intrauterin. Yang ketiga, tidak cukup lama sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. Untuk gejala stunting diantaranya, yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak dari seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih kecil. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda karena diakibatkan oleh asupan gizi yang kurang. Cara mencegah stunting diantaranya adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan ini merupakan tindakan yang relatif sangat ampuh yang dilakukan untuk mencegah stunting. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, mendampingi ASI eksklusif dengan MPASI yang sehat. Yang keempat, yaitu terus memantau tumbuh kembang anak. Yang terakhir, yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Berikut ini adalah ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Yang pertama, anak cenderung mengalami pertumbuhan yang terlambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Yang terakhir, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam. Cara mencegah stunting untuk anak usia sekolah. Yang pertama, yaitu memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak. Yang kedua, mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan. Yang ketiga, lakukan secara perlahan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Untuk usia remaja, cara pencegahan stunting diantaranya. Yang pertama adalah membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, pola gizi seimbang, tidak merokok dan tidak memakai narkoba. Yang ketiga, mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi. Yang keempat, Anda bisa melakukannya pada anak yang sudah masuk usia remaja, yaitu 14-17 tahun. Untuk anak usia dewasa muda, berikut cara mencegah stunting diantaranya. Yang pertama, memahami seputar keluarga berencana. Yang kedua, melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular. Yang ketiga,
senantiasa menerapkan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, pola gizi seimbang dengan tidak merokok dan tidak memakai narkoba. Intinya, jika ingin mencegah stunting, asupan serta status gizi seorang calon ibu harus baik. Apakah pertumbuhan anak stunting bisa kembali normal? Sayangnya, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Artinya, ketika seorang anak sudah mengalami stunting sejak masih balita, pertumbuhannya akan terus melambat hingga ia memasuki masa dewasa. Saat mengalami pubertas, ia tidak dapat mencapai pertumbuhan maksimal akibat sudah terkena stunting di waktu kecil. Meski Anda telah memberikannya asupan makanan yang bergizi, tetap saja pertumbuhannya tidak dapat maksimal seperti anak normal lainnya. Namun, tetap penting bagi Anda memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi agar mencegah kondisi si kecil semakin buruk dan gangguan pertumbuhan yang ia alami semakin parah. Oleh karena itu, sebenarnya hal ini dapat dicegah dengan cara memberikan nutrisi yang maksimal saat awal-awal kehidupannya, tepatnya selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Jika Anda mengetahui bahwa si kecil mengalami stunting, sebaiknya segera konsultasikan pada dokter anak Anda agar cepat teratasi. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Juga merupakan sebuah ancaman terhadap kemampuan daya saing massa. Hal ini dikarenakan anak yang mengalami stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi belajar di sekolah, produktivitas, dan kreativitas di usia-usia produktif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah stunting itu penting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.